Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Uzri Hanim. Saya akan menjelaskan PPT tentang perancangan, formulasi, dan evaluasi sediaan padat pada tablet selasih. Furosemid merupakan obat yang sensitif terhadap cahaya dan termasuk dalam kelas BCS 4. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Lasik merupakan nama dagang dari furosemid, yaitu obat golongan diuretik kuat yang digunakan untuk mengatasi edema dan hipertensi. Furosemid memiliki kelarutan yang rendah dalam air dan juga sulit menembus membran usus karena permeabilitas yang rendah. Hal ini membuat obat ini termasuk dalam Biopharmaceutical Classification System kelas 4, yaitu obat dengan kelarutan dan permeabilitas yang rendah. Selain itu, furosemid juga mudah terdegradasi apabila terkena cahaya, sehingga perlu perlakuan khusus selama proses formulasi dan memerlukan strategi khusus agar obat tetap stabil, mudah hancur, dan dapat melepas zat aktif dengan baik di dalam tubuh. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu merancang formulasi tablet lasik yang stabil terhadap cahaya dan tidak mudah rusak selama proses pembuatan dan penyimpanan. Yang kedua itu meningkatkan kelarutan dan kecepatan larut furosemid supaya obat dapat diserap lebih baik di dalam tubuh. Yang ketiga itu tablet dengan mutu fisik yang baik seperti bobot tablet seragam, tidak rapuh, mudah hancur, dan memiliki laju disolusi yang sesuai dengan standar farmakope. Menerapkan metode pembuatan yang tepat, yaitu metode granulasi basal untuk mendapatkan tablet yang sifat alir dan kekompakan yang baik. Yang kelima itu melatih kemampuan analisis dan evaluasi sediaan padat melalui tahapan formulasi, proses pembuatan, hingga uji mutu stabilitas. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia furosemid. Furosemid berbentuk serbuk kristal berwarna putih dan kekuningan. Hampir tidak larut dalam air tetapi mudah larut dalam basa encer. Senyawa ini memiliki berat molekul 330,74 gram per mol dan bersifat asam lemah. Karena sifat yang fotosintesis, furosemid dapat mengalami perubahan warna atau degradasi bila terkena cahaya langsung. Selanjutnya ada permasalahan formulasi. Masalah utama dalam pembuatan tablet furosemid adalah kelarutan yang rendah dan kestabilan yang buruk terhadap cahaya. Obat dengan kelarutan rendah akan lambat larut di saluran cerna sehingga penyerapan menjadi tidak maksimal. Selain itu, paparan cahaya selama proses pembuatan atau penyimpanan dapat menyebabkan degradasi obat, menurun efektivitasnya. Selanjutnya ada pendekatan formulasi. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pendekatan formulasi yang tepat. Salah satunya strategi yang dapat digunakan adalah membentuk solid dispersion antara furosemid dan polimer seperti PVP K30 agar obat menjadi lebih mudah larut. Selain itu, penambahan surfaktan seperti polosamer 188 dapat membantu mempercepat proses pembahasan partikel. Penggunaan bahan pelindung cahaya seperti titanium dioksida juga sangat penting untuk menjaga kestabilan obat. Selanjutnya ada strategi peningkatan kelarutan. Strategi peningkatan kelarutan furosemid dalam sediaan tablet dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan solid dispersion, menambahkan surfaktan, atau membuat kompleksasi dengan siklodextrin. Dalam proyek ini dipilih metode solid dispersion karena lebih mudah diterapkan di dalam laboratorium skala kecil dan efektif dalam meningkatkan kelarutan obat. Selanjutnya ada strategi perlindungan cahaya. Furosemid sangat sensitif terhadap cahaya sehingga perlu dilindungi agar tidak mengalami degradasi. Perlindungan dapat dilakukan dengan menambahkan titanium
dioksida sebagai zat opak di dalam tablet atau dengan memberikan lapisan film coating yang berwarna putih. Selain itu, tablet disimpan dalam wadah berwarna gelap atau blister aluminium foil untuk mencegah paparan cahaya langsung. Selanjutnya ada formula tablet klasik. Per tablet 200 mg. Tablet klasik mengandung 20 mg furosemid sebagai bahan aktif. Selain itu digunakan bahan tambahan seperti PVP, K30 sebagai pengikat, laktosa sebagai pengisi, mikroristalin, glukose sebagai pengikat dan pengisi, Clospovidone sebagai penghancur, polasamer 188 sebagai surfaktan, titanium dioksida sebagai pelindung cahaya, serta magnesium stearat dan aerosil sebagai pelicin dan glidan. Penjelasan fungsi bahan. Fungsi bahan PVK30 berfungsi membentuk solid depression yang meningkatkan kelarutan furosemid, laktosa, dan MCC, membantu membentuk massa tablet yang dapat mudah hancur, yang padat namun mudah hancur. Clospovidone mempercepat hancur tablet di saluran cerna. Polasamer 188 memperbaiki permasalahan partikel obat, sedangkan titanium oksida mencegah degradasi akibat cahaya. Magnesium stearat dan aerosil mempermudah proses percetakan tablet. Selanjutnya, perhitungan bahan untuk 1000 tablet. Yang pertama itu tentukan berat tiap tablet, komposisi per tablet. Nah, misalnya itu satu tablet klasik memiliki berat total 200 mg dan mengandung bahan-bahan seperti furosemid 20 mg, MMC 110 mg, laktosa 40 mg, clospovidone 15 mg, dan sebagainya. Yang kedua itu kalikan setiap bahan dengan jumlah tablet yang akan dibuat, karena di sini yang dibuat 1000 tablet, maka setiap tablet itu dikalikan dengan 1000. Nah, contohnya furosemid yang akan dibuat itu 20 mg dikalikan dengan 1000, maka hasilnya itu 200 mg. Nah, 200 mg itu kita harus mengubahnya dulu ke dalam gram, bentuk gram. Berarti 200 mg diubah ke gram, itu totalnya 20 gram. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jumlah semua hasil yang tadi itu ditotalkan seluruh bahan itu kayak 20 gram ditambah 110 gram ditambah 40 gram ditambah 15 gram ditambah 4 gram tambah 8 gram tambah 2 gram tambah 1 gram, itu totalnya itu 200 gram. Nah, tambahkan toleransi kehilangan bahan untuk mengantisipasi kehilangan saat pencampuran pengeringan. Biasanya itu ditambah sekitar 1-2% dari total bahan yang disiapkan. Nah, total bahannya itu 200 gram, yang ini 200 gram dikali dengan 1,02, hasilnya itu 204 gram. Nah, itu yang akan dibuat. Selanjutnya itu metode pembuatan tablet. Furosemid dicampur dengan bahan pengisi seperti MMC dan laktosa sampai homogen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu PVP, K30 dilarutkan dalam sedikit air atau etanol untuk membuat larutan pengikat. Larutan pengikat ditambah ke dalam campuran serbuk sambil diaduk sampai terbentuknya massa lembab. Massa lembab diayak untuk membentuk butiran granul yang seragam. Granul kering diayak kembali agar ukuran seragam dan mudah mengalir. Ditambahkan bahan seperti clospovidone, polasamer, titanium oksida, dan sebagainya, lalu campurkan hingga merata. Granul dikempah sehingga menjadi tablet menggunakan itu mesin tablet ya. Selanjutnya itu tablet dapat dilapisi film berisi titanium oksida
untuk melindungi dari cahaya. Selanjutnya ada evaluasi granul. Granul yang dihasilkan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya. Evaluasi meliputi pemeriksaan kadar air, kecepatan alir, sudut diam, serta indeks kompresibilitas. Granul yang baik memiliki kadar air yang rendah, mudah mengalir, dan dapat dikempa menjadi tablet yang baik. Selanjutnya, evaluasi tablet-tablet yang telah dikempa diuji untuk memastikan memenuhi standar mutu. Uji meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan uji disolusi. Tablet yang baik memiliki kekerasan sekitar 4-6 kg per cm, dan itu kerapuhan di bawah 1%, waktu hancur kurang dari 15 menit, dan hasil disolusi lebih dari 75% dalam 30 menit. Selanjutnya ada uji stabilitas. Tablet lasik diuji stabilitas untuk memastikan tidak terjadi perubahan warna atau penurunan kadar obat selama penyimpanan. Uji dilakukan dengan penyimpanan tablet di berbagai kondisi suhu dan cahaya seperti pedoman ICH Q1B. Tablet yang terlindungi dengan baik tidak menunjukkan perubahan berarti setelah diuji. Selanjutnya itu ada kemasan dan penyimpanan. Tablet lasik dikemas dalam blister aluminium foil atau botol kaca amber agar tidak terkena cahaya langsung. Penyimpanan dilakukan pada suhu ruang yang sejuk dan kering. Pada label kemasan ditulis peringatan simpan terlindung dari cahaya untuk menjaga stabilitas produk selama masa simpan. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Dari hasil percobaan dan literatur kombinasi solid dispersion dan surfaktan terbukti bahwa meningkatkan laju disolusi furosemid pada tablet diformulasi dengan titanium oksida juga lebih stabil terhadap paparan cahaya. Dengan demikian, formulasi ini efektif untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan ketersediaan hayati furosemid. Nah, kesimpulannya itu tablet lasik dengan bahan aktif furosemid yang dibuat menggunakan metode granulasi basah dan kombinasi PVP, surfaktan, serta titanium dioksida menghasilkan sediaan yang stabil terhadap cahaya dan memiliki kelarutan yang lebih baik. Formulasi ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan sediaan furosemid yang lebih efektif dan stabil. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.